Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini, alhamdulillah kita akan belajar IPA ya. IPA yang hari ini akan dibahas adalah cara mengolah sumber daya alam. Oke, cara mengolah sumber daya alam. Oke, sebelum mulai berdoa terlebih dahulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Baik, anak-anak yang salihah, hari ini yang akan dijelaskan cara mengolah sumber daya alam. Oke, cara mengolah sumber daya alam. Oke. Nah, sumber daya alam itu harus diolah terlebih dahulu ya. Sumber daya alam harus diolah terlebih dahulu. Kenapa? Supaya menghasilkan benda yang dapat dimanfaatkan. Contohnya nih, misalkan kalian suka lihat kan, misalkan kalau lagi pergi ada sawah, itu kan padinya ketika dipanen kalau nggak diolah bisa nggak jadi beras? Nggak bisa. Maka dari itu sumber daya alam harus diolah gitu ya. Harus diolah terlebih dahulu agar bisa dimanfaatkan. Lalu pengolahan sumber daya alam itu tadi contohnya kan Ibu sebutkan. Nah, pengolahan sumber daya alam bisa meliputi di bidang pertanian ya, kehutanan, perikanan, dan eksplorasi barang tambang, mencari-cari barang tambang, menggalinya, mengebornya ya. Nah, pengolahannya itu bisa dilakukan dengan peralatan modern dan tradisional. Masih ada yang tradisional dan modern. Cuma kelemahannya apabila menggunakan peralatan tradisional, apa yang terjadi? Itu menjadi pekerjaannya menjadi lama ya. Oke, selanjutnya. Nah, pertanian ya. Pertanian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka budidaya tanaman. Nah, budidaya tanaman. Jadi pertanian ini dilakukan dalam rangka budidaya tanaman. Nah, kegiatannya ini bisa meliputi dari mulai menyiapkan lahan, tanahnya ya, lalu bibitnya, lalu dipelihara, terus dibasmi hamanya, diolah deh hasil panennya. Itu kegiatan pertanian. Ingat ya, menyiapkan lahan, lalu bibitnya, setelah ada bibit dipelihara. Nah, dipeliharanya dibasmi juga hamanya ya. Setelah itu baru diolah hasil panennya. Nah, peralatan modern pertanian itu ada traktor ya. Traktor, lalu mesin penyebar pupuk, mesin untuk memanen, pemotong padi, lalu mesin giling pun juga ada. Itu termasuk peralatan modern di bidang pertanian. Nah, apabila menggunakan peralatan ini, pekerja menjadi lebih ringan, lebih cepat juga selesai gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, hutan itu sekarang di bidang kehutanan ya. Nah, hutan dapat menghasilkan apa? Oksigen. Jadi hutan itu bisa menghasilkan oksigen. Selain oksigen, apalagi sebagai resapan air. Oke, sebagai resapan air. Apa yang terjadi apabila hutan kita gundul? Tidak ada lagi hutan. Ya tidak ada lagi resapan air kan ya. Ketika hujan datang, maka langsung saja dia mengalir ke rumah-rumah ya. Gitu, menjadikan banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus pelihara hutan. Nah, cara mengolah sumber daya alam di kehutanan ini sebelum kita tahu, maka kita tahu dulu nih, hutan dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan suaka alam. Oke. Nah, hutan produksi menghasilkan Bu. Iya betul. Hutan produksi menghasilkan kayu. Sedangkan hutan lindung ini khusus untuk melindungi tanah dan air ya. Untuk melindungi tanah dan air. Dan yang ketiga, hutan suaka alam itu untuk melindungi keindahan alam. Apa saja? Yaitu terdiri dari flora dan fauna. Flora itu tumbuhan,
fauna hewan. Flora itu tumbuhan, fauna itu hewan. Jadi 3 ya, hutan dibedakannya, ada hutan produksi, ada hutan lindung, ada hutan suaka alam. Oke. Kita lanjut. Nah, kegiatan pengelolaan hutan pertama sama seperti pertanian. Kalau tadi kan disiapkan lahan. Nah, kalau pengelolaan hutan kita siapkan bibit. Ya, bibitnya disiapkan lalu ditanam. Setelah ditanam dipelihara. Nah, nanti baru penebangan pohon. Bukan berarti ditebang semuanya, tapi dengan cara dilakukan tebang pilih. Yang tua ditebang gitu ya, lalu kita tanam kembali, jangan lupa gitu. Oke, selanjutnya pengelolaan hutan produksi itu bisa menggunakan beberapa teknologi. Yang pertama, kita memperbanyak bibit dengan cara teknik stek ya, teknik stek pucuk. Yang kedua, mencegah meluasnya kebakaran hutan dengan alat sensor panas. Jadi supaya mencegah bertambah luas kebakaran hutannya, pakai alat sensor panas. Alat sensor panas ini yang ibu cetak tebal itu namanya poultry power ya, poultry power. Oke, yang ketiga, pengelolaan hutan produksi yang ketiga yaitu hasil hutannya diolah seperti penggergajian kayunya digergaji, lalu industri kayu lapis dan pembuatan kertas ya. Jadi kertas itu berasal dari kayu gitu ya. Oke, kita lanjut. Perikanan sekarang. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah mata pencahariannya sebagai nelayan, mencari ikan di laut. Nah, mereka ini menggunakan perahu dayung, perahu layar ya, atau kapal motor kecil untuk mencari ikan. Cuma kalau pakai peralatan sederhana itu dapat ikannya sedikit. Tapi kalau pakai peralatan modern dapat ikannya banyak. Apa saja peralatan modern itu? Nah, yang bisa digunakan nelayan seperti radio, peta dasar laut, video sonar. Nah, video sonar itu digunakan untuk melacak gerombolan ikan. Wah, di mana nih ikan yang banyak? Di sebelah mana? Laut di sebelah mana? Ketika sudah bisa melihat ikan di sebelah mana yang banyak, nah didatangi, nah baru bisa diambil. Itu menjadikan lebih mudah. Gitu ya. Beda kalau pakai jaring-jaring aja ya. Jaring-jaring, nah itu dapatnya sedikit, juga lama ya pengerjaannya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Penambangan barang tambang. Barang tambang ini diperoleh dengan cara ada yang secara terbuka, penambangan terbuka, dan ada juga yang tertutup. Nah, contoh barang tambang adalah kayak batu bara, minyak bumi, itu contoh barang tambang ya diantaranya. Nah, batu bara ini bisa diolah dengan cara penambangan terbuka. Untuk apa aja sih batu bara? Nah, diantaranya untuk bahan bakar pembangkit listrik, menghasilkan serat buatan, lalu bisa jadi nilon, zat pewarna, dan cat ya. Itu hasil dari pengolahan batu bara. Lalu selanjutnya pengolahan minyak bumi. Nah, yang kalian suka kalau misalkan beli bensin, tahu-tahu jadi bensin, jadi minyak tanah, jadi solar ya, jadi ter. Nah, itu diolah dulu, bukan dari hasil langsung minyak bumi setelah dilakukan pengeboran langsung jadi bensin, bukan. Tapi minyak bumi itu setelah dilakukan pengeboran ya, dia keluar, hasilnya keluar, itu masih namanya minyak mentah. Nah, minyak mentah ini diolah lagi, disuling. Ketika disuling baru bisa menghasilkan bensin ya, bisa menghasilkan solar. Itu bisa menghasilkan pertalit. Itu bensin juga pertalit ya, minyak tanah ya, ter gitu. Oke. Nah, dengan cara disulingnya itu beda-beda ya sayang ya, panas tingkat suhu yang dipanaskannya berbeda-beda. Kalau LPG itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Kalau solar itu bisa kalian lihat, solar itu 105 sampai 135 derajat Celcius. Wah, panas banget ya. Gitu.
Bensin itu bisa mencapai 50 sampai 85 derajat Celcius dipanaskan. Kan hasil minyak buminya habis dibor, disuling. Nah, disulingnya itu kan dipanaskan. Nah, dipanaskan itu tingkatannya berbeda-beda ya. Untuk bensin tadi 50 sampai 85 derajat Celcius. Apabila ingin melihat berapa Celciusnya, tingkat kepanasannya itu kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 116. Oke, kita cukupkan dulu materi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.